Bu, siapa yang melakukan ini pada ibu? Istrimu, nak. Istrimu yang melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu bayangin, bekerja bertahun-tahun di negeri orang, menahan rindu, mengirim uang tanpa henti demi keluarga. Tapi saat pulang, kamu justru menemukan sesuatu yang menghancurkan hati kamu sendiri. Cerita ini bukan sekedar cerita, ini kisah nyata. Dan mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Biar kita bisa saling kenal, saling mendoakan, dan menjalin silaturahmi walaupun hanya lewat cerita ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe, kalian ikut mendukung channel ini terus berbagi kisah-kisah penuh makna. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dijaga keluarganya. Amin. Sekarang, kita mulai ceritanya. Namaku Edi. Dulu, hidupku sangat sederhana. Aku tinggal di sebuah kampung kecil bersama ibuku. Sejak ayahku meninggal, hanya ibuku satu-satunya orang yang aku punya di dunia ini. Dia bukan orang yang banyak bicara, tapi dari caranya memperhatikanku, aku tahu dia sangat menyayangiku. Ibuku bukan orang berada. Untuk makan sehari-hari saja kadang kami harus berhemat. Tapi dia selalu berusaha memastikan aku tidak merasa kekurangan. Bahkan seringkali, dia pura-pura sudah makan, hanya supaya aku bisa makan dengan tenang. Waktu itu, aku sudah menikah. Istriku dulu adalah orang yang sangat aku percaya. Dia lembut, sabar, dan terlihat sangat menyayangi ibuku. Bahkan terkadang, dia terlihat lebih perhatian dibanding aku sendiri. Aku masih ingat, suatu sore sepulang kerja, aku melihat istriku sedang menyuapi ibuku dengan sabar. Ibuku tersenyum, dan saat itu hatiku benar-benar tenang. "Di, kamu tenang saja kerja," kata istriku waktu itu. "Ibu biar aku yang urus." Mertuaku juga begitu. Mereka sering datang menjenguk, membantu, bahkan memperlakukan ibuku seperti keluarga sendiri. Saat itu aku berpikir, mungkin ini yang namanya kebahagiaan sederhana. Punya istri yang baik, punya ibu yang masih hidup, punya keluarga yang saling peduli. Tapi di balik semua itu, aku sadar satu hal. Keadaan ekonomi kami tidak akan berubah kalau aku tetap seperti ini. Gajiku pas-pasan, cukup untuk makan, tapi tidak cukup untuk membuat ibuku hidup lebih layak. Dan dalam hati kecilku, aku selalu punya keinginan, ingin melihat ibuku hidup tenang, tidak perlu lagi memikirkan uang. Sampai suatu hari, kesempatan itu datang. Aku ditawari kerja di Australia. Awalnya aku ragu, pergi jauh dari rumah, meninggalkan ibuku, meninggalkan istriku, bukan keputusan yang mudah. Aku bahkan sempat menolak. Tapi malam itu, aku melihat ibuku sedang duduk sendirian di ruang depan. Tangannya terlihat kasar, wajahnya lelah. Dan saat aku melihat itu, hatiku seperti ditarik. Aku ingin mengubah hidupnya. Aku ingin ibuku bahagia sebelum terlambat. Akhirnya aku bicara dengan istriku. Dan di luar dugaan, dia justru mendukung. "Pergilah, Di," katanya. "Ini kesempatan. Aku di sini. Aku jaga ibu." Kalimat itu yang membuat aku akhirnya yakin. Aku juga bicara dengan ibuku. Awalnya dia tidak setuju. Dia bilang tidak ingin aku jauh. Tapi setelah aku jelaskan bahwa ini demi masa depan kami, akhirnya dia mengalah. Dengan berat hati, aku berangkat. Hari keberangkatanku adalah hari yang tidak akan pernah aku lupakan. Ibuku menangis, istriku juga terlihat sedih. Tapi di balik itu semua, aku melihat harapan.
Aku berjanji dalam hati, aku akan kembali dengan keadaan yang jauh lebih baik. Setibanya di Australia, kenyataan langsung menyambutku. Hidup di sana tidak semudah yang aku bayangkan. Aku tidak langsung dapat pekerjaan enak. Aku kerja apa saja, jadi buruh, bersih-bersih, angkat barang, bahkan kerja malam. Badanku sering sakit, tanganku lecet, dan kadang aku tidur hanya beberapa jam. Tapi setiap kali aku merasa lelah, aku ingat wajah ibuku. Aku ingat bagaimana dia tersenyum saat disuapi oleh istriku. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan. Setiap bulan, aku kirim uang ke Indonesia. Tidak pernah terlambat. Bahkan kalau bisa, aku kirim lebih. Istriku selalu memberi kabar. Ibu sehat, Di? Ibu tadi makan banyak. Ibu sering nanya kamu. Kalimat-kalimat itu selalu membuat aku tenang. Aku percaya sepenuhnya, tanpa curiga, tanpa berpikir macam-macam. Karena dalam pikiranku, aku sudah meninggalkan ibuku di tangan yang tepat. Dan selama bertahun-tahun, keyakinan itu tidak pernah goyah. Aku terus bekerja, terus mengirim uang, terus menahan rindu. Aku melewatkan banyak hal. Ulang tahun ibuku, hari raya. Bahkan saat dia sempat sakit, aku hanya bisa melihat lewat layar. Tapi aku selalu berkata pada diriku sendiri, semua ini akan terbayar saat aku pulang nanti. Aku membayangkan satu hal. Suatu hari aku pulang, melihat ibuku sehat, tersenyum, hidup tenang. Dan istriku berdiri di sampingnya, bahagia. Tanpa aku sadari, itulah awal dari kepercayaan yang kelak akan menghancurkan hidupku sendiri. Dan saat itu, aku sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahku. Hari-hari awalku di Australia benar-benar mengubah hidupku. Semua terasa asing, bahasa yang tidak sepenuhnya aku pahami, orang-orang yang tidak aku kenal, dan lingkungan yang sama sekali berbeda dari kampung halamanku. Tidak ada yang bisa aku andalkan selain diriku sendiri. Aku tinggal di kamar kecil yang sederhana. Isinya hanya kasur tipis, meja kecil, dan satu koper berisi pakaian. Disitulah aku menghabiskan hari-hariku, sendirian. Di minggu-minggu pertama, aku belum mendapatkan pekerjaan tetap. Aku harus menerima apa saja yang ada. Pernah aku kerja sebagai buruh angkut di gudang, mengangkat barang-barang berat dari pagi sampai sore. Besoknya, aku pindah lagi jadi pembersih di sebuah tempat makan. Lusa, aku kerja serabutan di proyek. Tidak ada yang mudah. Tanganku sering lecet. Bahuku terasa seperti ditarik setiap hari. Bahkan pernah, aku hampir pingsan karena kelelahan. Tapi aku tidak berani berhenti. Karena setiap kali aku ingat ibuku, aku tahu aku tidak punya pilihan. Aku mulai terbiasa hidup dengan tekanan. Bangun pagi dengan badan yang masih sakit, lalu memaksakan diri untuk kembali bekerja. Makan seadanya, kadang hanya roti dan air. Bahkan untuk sekadar membeli makanan enak, aku berpikir berkali-kali. Bukan karena tidak mampu, tapi karena aku ingin menghemat. Semakin banyak yang bisa aku kirim ke Indonesia, semakin tenang hatiku. Setiap kali gajian, hal pertama yang aku lakukan bukan membeli sesuatu untuk diriku sendiri, tapi langsung mentransfer uang ke istriku. Aku tidak pernah telat. Aku bahkan sering mengirim lebih dari yang diminta. Dan setiap kali uang itu terkirim, ada perasaan lega yang tidak bisa dijelaskan. Seolah semua lelahku terbayar. Setelah itu, aku biasanya menunggu kabar dari istriku. Dan seperti biasa, dia selalu memberikan kabar yang menenangkan. Ibu sehat, Di? Tadi makan banyak. Ibu sekarang sering senyum. Ibu bilang kangen kamu. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Kadang kami video call. Aku melihat ibuku di layar. Wajahnya terlihat baik-baik saja. Istriku duduk di sampingnya, tersenyum, sesekali memegang tangan ibuku. Jaga kesehatan ya, Di, kata ibuku pelan. Saat itu, aku benar-benar percaya. Aku percaya bahwa semua yang aku lakukan tidak sia-sia. Aku percaya bahwa aku sudah meninggalkan ibuku di tangan yang tepat. Hari demi hari berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Tanpa terasa, hidupku hanya berputar di dua hal. Kerja
dan kirim uang. Aku jarang keluar untuk bersenang-senang. Tidak pernah liburan. Bahkan untuk sekadar jalan-jalan pun aku jarang. Teman-temanku di sana sering mengajakku, tapi aku selalu menolak. Bagiku, setiap waktu adalah kesempatan untuk menambah penghasilan. Dan setiap tambahan penghasilan berarti tambahan kebahagiaan untuk keluargaku. Setidaknya, itu yang aku pikirkan saat itu. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan berubah. Aku mulai terbiasa jauh. Aku mulai terbiasa tidak pulang. Aku mulai percaya bahwa selama uang terus aku kirim, semuanya akan tetap baik-baik saja. Aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di rumah. Aku tidak pernah melihat langsung keadaan ibuku. Aku hanya percaya pada cerita yang aku dengar. Dan kepercayaan itu semakin hari semakin kuat. Tanpa aku sadari, itulah awal dari kesalahan terbesarku. Aku terlalu sibuk berjuang di sini, sampai lupa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa di balik semua kabar baik yang aku terima, ada kenyataan yang jauh berbeda. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hariku di Australia semakin padat. Aku mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih tetap, meskipun tetap melelahkan. Aku bekerja di sebuah proyek konstruksi, dengan jam kerja yang panjang dan tenaga yang terkuras setiap hari. Bangun sebelum matahari terbit, pulang saat langit sudah gelap. Rutinitas itu terus berulang. Tapi justru disitulah penghasilanku mulai lebih stabil. Dan sejak saat itu, jumlah uang yang aku kirim ke Indonesia juga semakin besar. Setiap bulan, aku selalu memastikan ada transfer yang masuk ke rekening istriku. Tidak pernah absen. Bahkan seringkali aku menahan kebutuhan pribadiku hanya supaya bisa mengirim lebih. Aku ingat betul, pernah suatu waktu aku ingin membeli sepatu baru, karena sepatu lamaku sudah hampir rusak. Tapi saat melihat jumlah uang yang bisa aku kirim jika aku menunda membeli sepatu itu, aku memilih mengalah. Tidak apa-apa, yang penting di rumah cukup, pikirku saat itu. Dan begitulah seterusnya. Semua yang aku lakukan selalu kembali ke satu tujuan, keluarga. Komunikasiku dengan istriku juga semakin rutin. Hampir setiap malam, setelah aku pulang kerja, aku menyempatkan diri untuk menghubunginya. Kadang lewat chat, kadang lewat video call. Dan seperti biasa, dia selalu memberikan kabar yang membuatku tenang. Rumah sudah mulai dibangun, Di. Aku sudah beli tanah tambahan. Tabungan kita aman, bahkan terus bertambah. Setiap kali aku mendengar itu, hatiku terasa hangat. Aku membayangkan sebuah rumah yang layak untuk ibuku. Rumah yang tidak bocor saat hujan. Rumah yang membuat ibuku bisa tidur dengan tenang. Aku membayangkan ibuku duduk santai di teras, tersenyum, tanpa perlu memikirkan apa-apa lagi. Dan setiap kali bayangan itu muncul, aku semakin semangat bekerja. Tidak peduli seberapa capek aku hari itu. Aku juga sering bertanya tentang ibuku. Dan jawabannya selalu sama. Ibu sehat, Di. Ibu makan teratur. Ibu sekarang malah lebih gemuk. Kadang aku tertawa mendengarnya. Dalam hati aku berkata, syukurlah, berarti aku tidak salah keputusan. Beberapa kali aku melakukan video call. Aku melihat ibuku di layar. Dia duduk di kursi, ditemani istriku. Kadang mertuaku juga ada di sana. Mereka terlihat akrab. Istriku sering terlihat menyuapi ibuku atau sekedar memegang tangannya. Lihat, Di, ibu habis makan, katanya sambil tersenyum. Ibuku juga terlihat mengangguk, meskipun tidak banyak bicara. Saat itu, aku benar-benar tidak memiliki alasan untuk curiga. Semua terlihat baik-baik saja. Bahkan lebih dari cukup. Aku merasa aku adalah anak yang berhasil. Meskipun jauh,
aku masih bisa membahagiakan ibuku. Setidaknya, itu yang aku yakini saat itu. Seiring waktu berjalan, jumlah uang yang aku kirim semakin besar. Aku bahkan mulai mencatat sendiri total yang sudah aku kirim. Angkanya terus bertambah. Puluhan juta, ratusan juta. Hingga akhirnya mencapai angka yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Miliaran. Tapi anehnya, aku tidak pernah merasa itu terlalu besar. Karena dalam pikiranku, semua itu kembali ke keluargaku. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang sia-sia. Aku percaya sepenuhnya pada istriku. Aku tidak pernah meminta laporan detail. Tidak pernah meminta bukti. Tidak pernah berpikir untuk mengecek langsung. Bagiku, kepercayaan itu sudah cukup. Bahkan saat beberapa teman kerjaku mulai bercerita hal-hal yang membuatku sedikit berpikir, aku tetap menepisnya. "Di, hati-hati, jangan semua uang kamu kirim," kata salah satu temanku. Zaman sekarang, nggak semua orang bisa dipercaya. Aku hanya tersenyum. Istriku beda, jawabku waktu itu. Dia nggak mungkin seperti itu. Aku mengatakannya dengan penuh keyakinan, tanpa ragu sedikit pun. Karena yang aku lihat selama ini hanya kebaikan, hanya perhatian, hanya kasih sayang. Aku tidak pernah melihat sisi lain, dan mungkin aku memang tidak ingin melihatnya. Tahun demi tahun berlalu, aku semakin tenggelam dalam rutinitas. Kerja, kirim uang, menerima kabar baik, lalu mengulanginya lagi. Sampai suatu hari, ada satu momen kecil yang seharusnya membuatku sadar. Saat itu aku video call seperti biasa. Aku melihat ibuku, tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih kurus, tatapannya kosong. Dan saat aku menyapanya, dia tidak langsung menjawab. Aku sempat terdiam. "Bu, sehat kan?" tanyaku. Istriku langsung menjawab cepat. "Sehat kok, Di, cuma lagi capek sedikit." Aku mengangguk, mencoba percaya. Mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Dan seperti biasa, aku memilih untuk tidak memperpanjangnya. Aku menutup panggilan itu dengan hati yang sedikit gelisah. Tapi tetap berusaha tenang. Karena dalam pikiranku, tidak mungkin ada sesuatu yang salah. Aku sudah melakukan semuanya dengan benar. Aku sudah berjuang sekuat tenaga. Dan aku percaya, di rumah, semuanya baik-baik saja. Padahal, itulah tanda pertama bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi tanpa aku sadari. Rasa rindu itu semakin lama semakin berat. Awalnya aku masih bisa menahannya. Aku sibuk, aku lelah, dan aku selalu punya alasan untuk menguatkan diri. Tapi semakin tahun berlalu, perasaan itu berubah. Aku mulai sering terdiam sendiri di kamar. Kadang setelah pulang kerja, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di pinggir kasur, menatap dinding kosong, sambil memikirkan rumah, memikirkan ibuku, memikirkan masa-masa dulu, saat semuanya masih sederhana tapi terasa hangat. Aku rindu suara ibuku memanggil namaku. Aku rindu makan bersama, walaupun hanya dengan lauk seadanya. Aku rindu hal-hal kecil yang dulu sering aku anggap biasa. Dan yang paling menyakitkan, aku rindu hal-hal yang mungkin tidak akan pernah bisa aku ulang lagi. Waktu terus berjalan, dan tanpa aku sadari, aku sudah melewatkan begitu banyak momen. Ulang tahun ibuku, aku hanya bisa mengucapkan lewat layar. Hari raya, aku hanya bisa melihat orang lain berkumpul bersama keluarga, sementara aku duduk sendiri di kamar. Pernah suatu malam takbiran, suara gema takbir terdengar dari masjid kecil di dekat tempat tinggalku di Australia. Saat itu aku terdiam. Aku memejamkan mata. Dan tiba-tiba, air mataku jatuh. Aku membayangkan ibuku di rumah. Apakah dia makan dengan baik? Apakah dia bahagia? Atau apakah dia juga merasakan sepi seperti yang aku rasakan saat itu? Aku mencoba menghubungi istriku. Video call tersambung. Seperti biasa,
Dia tersenyum. "Ibu di mana?" tanyaku. "Ibu lagi istirahat deh, tadi capek habis makan," jawabnya cepat. Aku hanya mengangguk. Aku tidak ingin berpikir buruk. Aku tidak ingin merusak ketenangan yang sudah aku bangun selama ini. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai sering merasa gelisah. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku terlalu lama tidak melihat langsung. Aku hanya bergantung pada cerita. Dan cerita bisa saja tidak selalu sama dengan kenyataan. Namun setiap kali perasaan itu muncul, aku selalu menenangkannya dengan satu hal. Tidak mungkin, mereka semua sayang sama ibu. Aku mengulang kalimat itu berkali-kali dalam pikiranku, seolah-olah aku sedang meyakinkan diriku sendiri. Hari-hariku tetap berjalan seperti biasa. Kerja, pulang, kirim uang, lalu menunggu kabar. Tapi kini, ada ruang kosong yang tidak bisa aku isi. Aku mulai menghitung, sudah berapa lama aku tidak pulang? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai akhirnya aku sadar, sudah hampir 10 tahun. 10 tahun, bukan waktu yang sebentar. 10 tahun aku tidak benar-benar melihat kehidupan di rumah. 10 tahun aku hanya percaya pada apa yang aku dengar. 10 tahun aku menunda kepulangan demi sesuatu yang aku pikir sedang dibangun. Kadang aku membuka catatan pengiriman uangku. Aku melihat angka-angka itu. Semakin lama, semakin besar. Dan setiap kali melihatnya, aku selalu tersenyum. Tidak sia-sia, kataku dalam hati. Aku membayangkan rumah besar. Aku membayangkan ibuku tidur dengan nyaman. Aku membayangkan istriku tersenyum bangga menyambutku pulang. Bayangan itu menjadi satu-satunya penguatku. Sampai suatu hari, aku mengalami kejadian yang membuatku benar-benar berpikir. Hari itu aku jatuh sakit. Badanku demam tinggi. Aku tidak bisa bekerja. Aku hanya terbaring di kamar, sendirian. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menanyakan keadaanku secara langsung. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendiri. Aku mencoba menghubungi istriku. Dia menjawab, tapi tidak lama. "Cepat sembuh ya, Di, aku lagi sibuk." Sibuk. Kata itu sederhana, tapi entah kenapa, saat itu terasa berbeda. Aku menutup telepon, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada jarak yang tidak terlihat. Bukan hanya jarak tempat, tapi jarak hati. Hari itu aku banyak berpikir tentang hidup, tentang pilihan, tentang waktu yang sudah aku korbankan. Dan untuk pertama kalinya, muncul satu pertanyaan yang tidak pernah aku izinkan muncul sebelumnya. Apakah semua ini benar-benar berjalan seperti yang aku bayangkan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tidak hilang, tidak juga terjawab. Aku mencoba mengabaikannya. Aku kembali bekerja setelah sembuh. Aku kembali ke rutinitas lama. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kembali seperti dulu. Perasaanku. Kini, setiap kali aku menerima kabar baik, aku tidak lagi merasa sepenuhnya tenang. Ada sedikit keraguan, kecil, tapi ada. Dan semakin hari, keraguan itu semakin terasa. Sampai akhirnya, aku mulai berpikir tentang satu hal yang selama ini selalu aku tunda. Pulang, bukan sekadar liburan, tapi benar-benar pulang, untuk melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Dan tanpa aku sadari, keputusan itu akan mengubah seluruh hidupku. Keputusan untuk pulang tidak datang secara tiba-tiba. Itu bukan keputusan yang aku ambil dalam satu malam, tapi hasil dari semua rasa yang sudah lama aku pendam. Rindu, lelah, dan juga kegelisahan yang semakin hari semakin tidak bisa aku abaikan. Hari-hari setelah aku sembuh dari sakit, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap bekerja, aku tetap fokus. Tapi di sela-sela itu, bayangan tentang rumah selalu muncul. Tentang ibuku.
tentang bagaimana sebenarnya keadaannya sekarang. Tentang semua yang selama ini hanya aku lihat lewat layar. Aku mulai membuka kembali semua catatan hidupku selama di Australia. Aku menghitung, sudah berapa lama aku di sini. Hampir 10 tahun. 10 tahun aku menunda pulang. 10 tahun aku hanya percaya. 10 tahun aku mengorbankan waktu yang tidak akan pernah bisa kembali. Dan saat aku menyadari itu, hatiku terasa sesak. Aku harus pulang. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulutku sendiri. Bukan karena aku sudah tidak kuat, tapi karena aku ingin memastikan. Aku ingin melihat sendiri. Aku ingin memeluk ibuku secara langsung. Aku ingin tahu, apakah semua yang aku perjuangkan benar-benar nyata. Hari itu juga, aku mulai mencari tiket. Tanganku sedikit gemetar saat memilih tanggal. Ada rasa bahagia, tapi juga ada rasa takut yang tidak bisa aku jelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang menungguku di sana. Aku memilih tanggal yang tidak terlalu lama. Aku tidak ingin menunda lagi. Aku sudah terlalu lama menunda. Setelah tiket itu aku pesan, aku duduk diam cukup lama. Menatap layar ponsel, dan tanpa sadar, aku tersenyum. Akhirnya, aku pulang. Malam itu, aku menghubungi istriku. Saat video call tersambung, seperti biasa dia tersenyum. Tapi kali ini, aku yang lebih dulu bicara. Aku mau pulang. Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak. Hanya sebentar, tapi cukup untuk aku sadari. "Serius, Di?" tanyanya. "Iya, aku sudah pesan tiket." Dia tersenyum lagi. "Iya, bagus. Kita juga kangen kamu." Kalimatnya terdengar biasa. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku mencoba mengabaikannya. "Rumah sudah siap kan?" tanyaku. "Iya, sudah," jawabnya cepat. "Ibu juga sehat kan?" "Iya, sehat kok. Tenang saja." Jawaban itu seharusnya membuatku tenang. Dan mungkin kalau ini terjadi beberapa tahun lalu, aku akan langsung percaya tanpa berpikir apa-apa. Tapi sekarang, aku hanya mengangguk. Dalam diam. Hari-hari menjelang kepulanganku terasa berbeda. Setiap aku bekerja, rasanya lebih ringan. Setiap aku menabung, rasanya seperti sudah tidak terlalu penting lagi. Karena tujuan utamaku bukan lagi uang, tapi pulang. Aku mulai membereskan barang-barangku. Koper yang dulu aku bawa saat pertama kali datang, kini kembali aku isi. Tapi kali ini bukan dengan harapan, melainkan dengan cerita. 10 tahun perjuangan, aku bawa pulang. Aku juga membeli beberapa barang untuk keluarga. Untuk ibuku, aku membeli pakaian yang nyaman, selimut hangat, dan beberapa makanan yang dulu dia suka. Aku membayangkan wajahnya saat menerima itu semua. Aku membayangkan dia tersenyum. Dan bayangan itu membuat dadaku hangat. Untuk istriku, aku juga membeli beberapa hadiah. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Karena selama ini, aku percaya dia sudah menjaga semuanya. Dan aku ingin berterima kasih. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Aku berdiri di bandara, tempat yang dulu aku lewati dengan perasaan berat. Tapi kali ini, perasaanku berbeda. Ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan. Tapi di balik itu, ada juga rasa tegang. Seperti ada sesuatu yang akan berubah. Saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar akan kembali. Perjalanan itu terasa panjang, tapi pikiranku jauh lebih panjang. Aku membayangkan banyak hal. Aku membayangkan saat aku turun dari mobil di depan rumah.
Aku membayangkan ibuku keluar, memanggil namaku. Aku membayangkan istriku berdiri di sampingnya. Semua tersenyum, semua bahagia. Itulah gambaran yang terus aku pegang selama ini. Dan aku yakin, sebentar lagi itu akan menjadi kenyataan. Tapi aku tidak tahu bahwa kenyataan yang menungguku jauh dari semua bayangan itu. Dan saat aku akhirnya menginjakkan kaki di tanah air, aku belum siap untuk apa yang akan aku lihat. Pesawat itu akhirnya mendarat. Saat roda pesawat menyentuh landasan, jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada rasa haru, rasa lega, dan juga rasa tidak sabar yang sudah aku tahan selama bertahun-tahun. Aku akhirnya pulang. Setelah hampir 10 tahun, aku kembali menginjak tanah yang sama tempat aku dilahirkan. Saat keluar dari bandara, udara yang aku hirup terasa berbeda. Hangat, akrab. Tidak seperti di Australia. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa sangat dekat di hati. Aku berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dalam hati aku berkata, aku sudah sampai. Perjalanan menuju kampung terasa panjang, tapi juga penuh perasaan. Di dalam mobil, aku lebih banyak diam. Supir sempat mengajakku berbicara, tapi pikiranku jauh melayang. Aku melihat jalanan yang dulu sering aku lewati. Beberapa sudah berubah, beberapa masih sama. Warung kecil di pinggir jalan, pohon-pohon tua, gang sempit menuju rumah. Semua itu membangkitkan kenangan. Kenangan masa kecilku. Kenangan bersama ibuku. Semakin dekat, hatiku semakin tidak tenang. Entah kenapa, perasaan itu datang lagi. Perasaan yang sudah aku rasakan sejak beberapa waktu terakhir. Gelisah. Aku mencoba menepisnya. Ini cuma karena aku terlalu lama jauh, pikirku. Akhirnya mobil itu berhenti. Di depan rumahku. Aku terdiam. Aku melihat rumah itu. Dan untuk beberapa detik, aku tidak bergerak. Rumah itu tidak berubah. Bahkan terlihat lebih tua. Catnya mulai pudar. Dindingnya terlihat kusam. Tidak ada tanda-tanda renovasi, apalagi rumah baru seperti yang selama ini aku bayangkan. Dadaku terasa sesak. Tapi mungkin ini rumah lama, rumah baru ada di tempat lain. Aku mencoba menenangkan diri. Aku turun dari mobil. Langkah kakiku terasa berat. Setiap langkah seperti membawa pertanyaan. Aku mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian pintu itu terbuka. Istriku berdiri di sana. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak sama. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku bisa merasakannya. Aku membalas senyum itu, walaupun hatiku mulai tidak tenang. Kamu akhirnya pulang, katanya pelan. Iya, jawabku singkat. Aku masuk ke dalam rumah. Aku melihat sekeliling. Semuanya terasa biasa. Tidak ada perubahan besar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang lebih baik. Padahal selama ini aku percaya semuanya sudah berubah. Ibu di mana? Tanyaku langsung. Pertanyaan itu membuat suasana berubah. Istriku terlihat sedikit terdiam. Lagi di luar, jawabnya. Di mana? Dititipkan, lagi dirawat. Jawaban itu tidak jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakannya. Ada yang tidak beres. Aku mencoba tetap tenang. Maksudnya, dirawat di mana? Nanti aku jelasin. Kamu capek, istirahat dulu aja. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hatiku tidak ada rasa ingin istirahat. Yang aku inginkan hanya satu, melihat ibuku. Aku duduk di dalam rumah itu, rumah yang dulu terasa hangat, tapi sekarang terasa asing. Mertuaku datang, mereka menyambutku, tersenyum, bertanya kabar. Tapi entah kenapa, semuanya terasa tidak tulus. Atau mungkin aku yang sudah terlalu curiga. Aku mencoba berbicara biasa. Tapi pikiranku tidak di situ.
Aku hanya memikirkan satu hal. Ibu di mana? Semakin lama aku di sana, semakin banyak kejanggalan yang aku rasakan. Tidak ada barang baru. Tidak ada tanda-tanda uang yang selama ini aku kirim digunakan. Tidak ada rumah baru. Tidak ada perubahan. Padahal, jumlah yang aku kirim bukan sedikit. Aku mulai mengingat semua percakapan kami selama ini. Tentang rumah yang dibangun, tentang tanah yang dibeli, tentang tabungan yang terus bertambah. Semua itu sekarang terasa seperti cerita kosong. Hatiku mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut kalau semua yang aku percaya selama ini tidak nyata. Aku berdiri. Sekarang aku mau ketemu ibu. Suasana langsung hening. Istriku menatapku. Mertuaku saling berpandangan. Dan saat itu, aku tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan aku akan segera mengetahuinya. Aku berdiri di tengah rumah itu dengan satu tujuan yang jelas. Aku ingin melihat ibuku. Bukan nanti, bukan besok. Sekarang. Suasana di dalam rumah langsung berubah menjadi tegang. Istriku menatapku, lalu menunduk. Mertuaku saling berpandangan, seolah sedang berkomunikasi tanpa kata. Dan disitulah perasaanku semakin tidak enak. Aku mau ketemu ibu sekarang, ulangku. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Istriku menarik napas pelan. Ibu lagi nggak di sini, katanya. Di mana? Tanyaku cepat. Lagi dititipkan. Kata itu lagi. Dititipkan di mana? Suaraku mulai naik. Di tempat orang yang bisa ngerawat. Jawaban itu tidak masuk akal. Ibu sakit apa? Tanyaku lagi. Tidak ada jawaban. Hening. Dan hening itu terasa lebih menakutkan dari apapun. Aku mulai berjalan mendekat. Jawab aku. Istriku terlihat gelisah. Tangannya saling menggenggam. Matanya tidak berani menatapku langsung. Mertuaku mencoba masuk. Edi, kamu baru datang. Jangan langsung emosi. Aku langsung memotong. Selama 10 tahun aku jauh dari rumah. Dan sekarang aku cuma mau tahu ibu aku di mana. Suaraku bergetar. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku takut dengan jawaban yang akan aku dengar. Akhirnya, istriku bicara. Tapi kamu harus tenang ya. Kalimat itu justru membuatku semakin tidak tenang. Di mana ibu? Dia terdiam beberapa detik. Lalu pelan-pelan, dia menyebutkan sebuah tempat. Bukan rumah sakit, bukan rumah keluarga, tapi sebuah tempat di pinggiran kampung. Hatiku langsung jatuh. Tanpa banyak bicara, aku langsung keluar dari rumah. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang mereka katakan di belakangku. Yang aku tahu hanya satu. Aku harus menemukan ibuku. Perjalanan ke tempat itu terasa sangat panjang, padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Setiap detik, jantungku berdegup semakin kencang. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Kenapa ibu tidak di rumah? Kenapa tidak ada yang bilang dari dulu? Kenapa semuanya terasa disembunyikan? Semakin aku berpikir, semakin aku takut. Sampai akhirnya, aku sampai di tempat itu. Tempatnya sepi, tidak seperti tempat perawatan. Lebih seperti bangunan lama yang jarang digunakan. Aku berdiri di depan pintu. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu apa yang akan aku lihat di dalam. Tapi aku tahu, hidupku tidak akan sama setelah ini. Aku membuka pintu perlahan. Bau tidak sedap langsung tercium. Langkah kakiku terhenti sesaat. Dadaku sesak. Dengan perlahan, aku melangkah masuk.
Dan di sanalah aku melihatnya. Ibuku. Tubuhnya kurus, sangat kurus. Pakaiannya kotor, rambutnya tidak terurus. Dan yang paling membuatku tidak bisa bernapas, kakinya dipasung. Aku membeku. Duniaku seperti berhenti. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa menerima. Ibu, suaraku keluar, tapi terdengar asing di telingaku sendiri. Ibuku perlahan menoleh, matanya kosong, tapi saat melihatku, air matanya langsung jatuh. Suara itu lemah, sangat lemah. Dan di detik itu, sesuatu dalam diriku hancur. Aku berlari mendekat, lututku lemas. Aku memeluknya. Tubuhnya ringan, terlalu ringan, seperti tidak pernah dirawat. Aku menangis. Bukan menangis biasa, tapi tangisan yang keluar dari tempat paling dalam di hatiku. Ibu, ini siapa yang lakukan? Ibuku tidak langsung menjawab. Dia hanya menangis. Tangannya memegang bajuku erat, seolah takut aku akan pergi lagi. Dan saat itu, aku sadar satu hal. Selama 10 tahun aku pergi, ibuku tidak hidup seperti yang aku bayangkan. Dia menderita, sendirian, dan aku tidak ada di sana. Aku melihat sekeliling. Tempat itu kotor, tidak layak untuk manusia. Ada bekas makanan yang tidak habis, air minum yang tidak bersih, dan kondisi yang tidak bisa aku terima. Dadaku terasa panas. Air mataku belum berhenti. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Marah. Bukan marah biasa, tapi marah yang bercampur dengan rasa bersalah. Aku menggenggam tangan ibuku. Kali ini lebih kuat. Aku di sini, Bu. Aku pulang. Tapi dalam hatiku, aku tahu. Aku pulang terlambat. Dan semua yang aku percaya selama ini baru saja hancur di depan mataku sendiri. Aku masih memeluk ibuku. Tangisku belum berhenti. Dan sepertinya saat itu aku tidak ingin berhenti. Tubuhnya begitu ringan di pelukanku. Tangannya gemetar, nafasnya pelan. Dan setiap detik yang aku rasakan di sana seperti menusuk hatiku berkali-kali. Ibu, maafin Edi. Kalimat itu keluar begitu saja. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua terasa sia-sia. Semua perjuanganku, semua kerja kerasku, semua pengorbananku selama ini tidak ada artinya di depan kenyataan ini. Aku menatap wajah ibuku. Ada bekas air mata yang mengering. Ada ketakutan di matanya. Dan yang paling menyakitkan, ada rasa seperti dia sudah terlalu lama menahan semua ini sendirian. Ibu makan apa di sini? Tanyaku pelan. Ibuku tidak langsung menjawab. Dia hanya menunduk. Lalu dengan suara yang sangat lemah, dia berkata, "Kadang dikasih, kadang tidak." Dunia terasa runtuh lagi. Aku melihat ke sudut ruangan. Ada piring logam tua dengan sisa nasi yang bahkan tidak layak dimakan. Air di dalam gelas pun terlihat keruh. Dadaku terasa panas. Tanganku mengepal. Aku tidak tahu harus marah ke siapa dulu. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan kesalahan ibuku. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Aku berdiri perlahan, masih menggenggam tangan ibuku. Lalu aku melihat besi yang mengikat kakinya. Aku tidak berpikir panjang. Aku mencoba membukanya. Awalnya sulit. Tanganku gemetar.
Bukan karena tidak kuat, tapi karena emosiku tidak terkendali. Aku keluarin ibu dari sini. Sekarang juga, kataku. Ibuku hanya menatapku dengan mata yang masih penuh air. Seolah dia tidak percaya ini benar-benar terjadi. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku berhasil. Pasungan itu terlepas. Dan saat itu juga, aku merasa seperti sedang membebaskan diriku sendiri dari rasa bersalah yang selama ini aku tidak sadari. Aku mengangkat tubuh ibuku. Pelan-pelan, sangat pelan. Takut menyakitinya. Dan saat aku menggendongnya keluar dari tempat itu, aku tidak peduli lagi siapa yang melihat. Aku tidak peduli lagi apa yang akan terjadi setelah ini. Yang aku tahu, ibuku tidak akan tinggal di tempat itu lagi. Tidak akan pernah. Saat keluar, cahaya matahari menyentuh wajah ibuku. Dia menutup mata sesaat, seperti orang yang sudah lama tidak merasakan terang. Dan itu membuat hatiku semakin hancur. Aku membawanya masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, aku diam. Tanganku masih menggenggam tangannya. Aku tidak ingin melepas. Seolah-olah kalau aku lepas, dia akan hilang lagi. Tapi di dalam diam itu, pikiranku tidak berhenti. Satu persatu potongan kejadian muncul. Semua kata-kata istriku, semua janji, semua kabar baik, semuanya terasa seperti kebohongan. Dan perlahan, rasa sedih itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah. Aku menggertakkan gigi. Nafasku berat. Aku mencoba menahan, tapi tidak bisa. Kenapa? Aku bertanya dalam hati. Kenapa ibu diperlakukan seperti ini? Dan jawaban itu, aku tahu ada di satu tempat. Rumah. Tempat yang dulu aku percaya sebagai tempat paling aman untuk ibuku. Tapi sekarang, aku tidak tahu lagi. Saat mobil berhenti di depan rumah, aku turun dengan perlahan, menggendong ibuku. Langkahku tidak lagi ragu, tidak lagi pelan. Aku masuk ke dalam rumah itu dengan satu tujuan, mencari jawaban. Dan kali ini, aku tidak akan diam. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, sambil menggendong ibuku. Semua orang yang ada di dalam langsung terdiam. Istriku yang tadi duduk langsung berdiri. Wajahnya pucat. Mertuaku juga terlihat kaget. Seolah tidak menyangka aku akan kembali secepat ini. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Aku tidak bicara. Aku hanya menatap mereka. Satu persatu. Dengan tatapan yang bahkan aku sendiri tidak pernah rasakan sebelumnya. Aku menurunkan ibuku perlahan di kursi. Tanganku masih memegang pundaknya, seolah aku takut dia akan jatuh. Atau lebih tepatnya, aku takut dia kembali disakiti. Sekarang, jelaskan. Suaraku pelan, tapi tegas, dan penuh tekanan. Tidak ada yang langsung menjawab. Hening. Aku bisa mendengar nafasku sendiri. Ini semua, apa? Aku mulai kehilangan kendali. 10 tahun aku kerja, 10 tahun aku kirim uang, dan ini yang kalian lakukan ke ibu aku? Suaraku meninggi, tanganku mengepal. Istriku mulai menangis. Tolong, dengar dulu. Dengar apa lagi? Potongku. Apa yang mau didengar dari semua ini? Mertuaku mencoba menenangkan. Edi, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Tawa yang penuh luka. Tidak seperti yang aku pikirkan, ulangku. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Ibu aku dipasung, dikurung, tidak diurus. Suaraku mulai bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena sakit. Apa yang tidak sesuai dari yang aku pikirkan? Istriku jatuh berlutut, menangis. Aku salah Di. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Salah, kataku pelan. Kamu bilang ini cuma salah. Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. Selama ini kamu bilang ibu aku sehat.
Kamu bilang kamu jaga. Kamu bilang semua baik-baik saja. Dan sekarang kamu bilang ini cuma salah. Dia tidak bisa menjawab. Hanya menangis. Dan disitulah semua mulai terungkap. Pelan-pelan. Sakit demi sakit. Ternyata uang yang aku kirim selama ini tidak digunakan seperti yang aku bayangkan. Sebagian besar habis. Untuk hal-hal yang bahkan tidak pernah aku tahu. Gaya hidup. Kebutuhan yang bukan kebutuhan. Dan yang paling menyakitkan, ibuku justru dianggap beban. Karena semakin hari kondisinya menurun. Karena butuh perhatian. Karena tidak menguntungkan. Dan akhirnya, dipisahkan. Dijauhkan. Disembunyikan. Seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Aku terdiam. Tidak marah. Tidak bicara. Justru itu yang paling berbahaya. Karena di dalam diam itu, semua perasaanku bercampur. Hancur. Marah. Menyesal. Dan yang paling dalam, rasa bersalah. Aku menoleh ke arah ibuku. Dia duduk diam. Menunduk. Seolah tidak ingin melihat semua ini. Dan saat itu, aku merasa menjadi anak paling gagal di dunia. Aku yang pergi demi membahagiakannya. Justru meninggalkannya dalam penderitaan. Aku menarik napas panjang. Sangat panjang. Lalu aku bicara. Pelan. Tapi jelas. Mulai hari ini, semua menatapku. Ibu tidak akan tinggal di sini lagi. Aku menggenggam tangan ibuku. Kita pergi, Bu. Tidak ada yang berani menahan. Tidak ada yang berani bicara. Mungkin karena mereka tahu. Semuanya sudah terlambat. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Tidak lagi ingin mendengar penjelasan. Karena tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku tahu satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan kepercayaan yang pernah aku berikan sepenuhnya sudah hancur, tanpa sisa. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah itu lagi. Aku membawa ibuku pergi. Entah kemana, yang penting bukan ke sana. Kami menginap di tempat sederhana. Sebuah penginapan kecil yang jauh dari kata mewah. Tapi bagiku, tempat itu jauh lebih layak daripada tempat yang selama ini ibuku tinggali. Aku membaringkan ibuku di kasur. Pelan. Hati-hati. Seolah aku sedang menjaga sesuatu yang sangat rapuh. Dan memang, ibuku saat itu benar-benar rapuh. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang penuh kelelahan. Sudah berapa lama dia hidup seperti itu? Sudah berapa lama dia menahan semua ini, sendirian, tanpa aku di sampingnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Dan setiap kali muncul, rasanya seperti ada yang menekan dadaku. Ibu, sekarang sudah aman. Kataku pelan. Ibuku hanya mengangguk. Matanya masih berkaca-kaca. Tangannya memegang tanganku. Erat. Seolah dia takut aku akan pergi lagi. Dan saat itu, aku berjanji dalam hati. Aku tidak akan meninggalkannya lagi. Tidak akan. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk. Menatap ibuku yang akhirnya bisa terlelap dengan tenang. Untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama. Dan justru di saat itu, pikiranku tidak berhenti. Aku mengingat semuanya. 10 tahun. 10 tahun aku bekerja tanpa henti. 10 tahun aku menahan rindu. 10 tahun aku percaya. Tanpa pernah memastikan. Dan semua itu berakhir seperti ini. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena pahit. Untuk apa semua ini? Bisikku dalam hati. Uang bisa dicari lagi. Tapi waktu Tidak akan pernah kembali. Aku kehilangan terlalu banyak waktu bersama ibuku.
Waktu yang seharusnya bisa aku gunakan untuk menjaganya, justru aku tukar dengan sesuatu yang ternyata tidak dijaga. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, aku tidak menahannya. Aku biarkan semuanya keluar. Karena mungkin hanya itu yang bisa aku lakukan. Menjelang subuh, aku berdiri. Aku mengambil air wudhu. Lalu aku sholat. Dan ini adalah kisah yang akan selalu aku ingat seumur hidupku. Bukan untuk disesali terus-menerus, tapi untuk mengingatkan bahwa cinta harus dijaga dengan kehadiran, bukan hanya dengan pengorbanan. Tamat.